Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, ini adalah kuliah terakhir sebelum minggu depan kita akan melaksanakan ujian UTS setelah libur Idul Fitri. Jadi disimak baik-baik ya. Terus untuk materi-materi yang dari kemarin itu belum sempat saya upload ke Sepada. Mudah-mudahan sebelum Lebaran udah saya bisa upload. Jadi nanti Anda bisa cek kembali materi-materi yang mungkin ketinggalan gitu ya. Yang ketinggalan atau ketika mengikuti diskusi di Google Meet, Anda sinyalnya kurang bagus, suaranya kurang baik. Nah itu sudah saya rekam semua. Insya Allah rekamannya komplit dari sesi pertama hingga sesi yang terakhir sekarang. Nah, saya harap Anda semua sudah membaca makalah yang di-share oleh kelompok 6, kemudian sudah melihat video presentasi yang dibagikan. Nah, jadi saat sekarang Anda tinggal bertanya atau menanggapi dari presentasi yang sudah di-upload oleh kelompok 6. Jadi saya harap segera saja ini cepat ya, karena sudah bacanya kemarin, sudah dari tadi di-upload. Saya rasa Anda sudah baca semua, jadi langsung saja ajukan beberapa pertanyaan atau masukan gitu. Nah, yang kelompok presenter itu juga kalau bisa menjawabnya tidak terlalu lama ya diskusinya ya. Anda mungkin bisa lah buat grup WA, terus kemudian untuk saling berkoordinasi bisa menggunakan via grup WA tersebut. Siapa yang jawab pertanyaan ini, siapa yang pertanyaan selanjutnya. Terus kemudian siapa yang bertugas nanti mencari jawabannya. Tidak usah takut salah nanti kalau ada yang salah biasanya di akhir sesi kuliah saya berikan ini ya, saya benarkan ya, saya luruskan kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tema atau tidak sesuai dengan teori yang kita bahas. Dan sama seperti diskusi kemarin, harap di kelompok presenter itu ada yang menjadi ini juru tulisnya nanti menulis beberapa pertanyaan di dalam forum chat. Terus kemudian kalau bisa kalau semua anggota kelompok presenter itu aktif memberikan jawaban. Jadi tidak usah takut salah. Yang penting jawabannya sesuai dengan materi yang dibahas. Oke, silakan untuk kelompok yang presentasi dimulai sesi forum tanya jawabnya ya. Siapa moderatornya dan anggota kelompok yang lain silakan bersiap. Silakan dimulai diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membuka sesi pertanyaan. Jadi teman-teman jika ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Kita membuka 3 sesi pertanyaan. Aku mau tanya dong. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Aldi Mega Utami dengan NPM 20130036. Perwakilan dari kelompok 11. Kan di otak pikir itu adalah ada istilah mielinasi. Mielinasi itu apa? Baik, pertanyaan kami tampung. Terima kasih, Algi. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Algi. Algi? Iya, iya. Proses selubung lemak itu sel-sel sistem sel atau membiarkan sel lebih memungkinkan kontrol di mana Maaf tapi suaranya nggak jelas.
Moderator, saya mau bertanya. Ya. Ya, silakan. Oke. Saya Siti Zainurul, NPM 20130033, perwakilan dari kelompok 7 perkembangan peserta didik. Jadi di makalah dijelaskan, otak merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan kendali atas semua sistem di dalam tubuh. Jika otak kita terganggu, maka akan terjadi kelainan pada kita. Nah, pertanyaannya, apa saja hal yang dapat mengganggu sistem kerja otak kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Zainurul. Pertanyaan kami tampung dulu ya. Moderator izin bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra, NPM 201300068, perwakilan dari kelompok 1 perkembangan peserta didik. Izin bertanya terkait dengan perkembangan peserta didik otak anak yang menyandang disabilitas ataupun berkebutuhan khusus. Kan nggak semua peserta didik itu memiliki otak yang atau pemikiran brain yang sama. Nah, sebagai tenaga pendidik, gimana sih kita mengoptimalkan perkembangan otak mereka yang menyandang kebutuhan khusus kayak gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Ya, sama.
Kelompok pemateri mohon PPT-nya ditampilkan biar yang lain juga bisa sambil lihat lagi. Selain di grup ada, juga ditampilkan di forum Google Meet ini. Baik, Pak. Sebelumnya maaf, saya ingin menjawab pertanyaan dari Aldi. Maaf, suara saya
Izin bertanya dong. Halo. Maaf, kami belum membuka sesi pertanyaan untuk yang kedua kalinya. Oh, oke, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Algi. Ya, Halo Algi, ya. kan tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan mielinasi kan? Iya, iya. Nah, mielinasi itu adalah proses di mana sel-sel otak ditutupi oleh selubung lemak. Selubung lemak memisahkan sel-sel dalam sistem saraf, membiarkan sel-sel otak berfungsi lebih baik dan memungkinkan kontrol lengan, kaki, dan batang tubuh dari anak semakin baik. Apakah sudah jelas? Oh, iya, iya. Udah jelas. Makasih ya. Iya, sama-sama.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Nurul, Ya, oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Apa saja hal yang mengganggu otak itu? Yang pertama, tidak aktif secara fisik. Yang kedua, sering multitasking. Dan yang ketiga, luapan informasi menyebabkan stimulasi otak berlebih. Dan yang keempat, duduk terlalu lama, terlalu banyak menatap layar, terlalu lama menggunakan handphone, dan yang terakhir, pola tidur buruk. Bisa dipahami? bisa. Terima kasih. Oke, sama.
Halo, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Zara. Halo Anissa, dengar nggak suaranya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Iya dengar. Pertanyaannya kan, bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan otak anak yang menyandang kebutuhan khusus? Saya akan menjawabnya. Sebentar. Jawabannya adalah melatih mereka melalui terapi dengan merangsang keterampilan. Bisa membuat anak autisme mudah mengungkapkan keinginannya. Begitu jawabannya. Udah jelas belum? Jadi terapinya itu sesuai dengan ini ya, apa kekurangan anak itu gitu ya? Ya, betul. Iya, iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami membuka sesi pertanyaan kedua. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagaimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, mungkin ditutup saja ya. Saya tambahkan nanti. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup. Ya, silakan ditutup dan disimpulkan kelompok 6.
Sepertinya cukup, Pak. Baik, terima kasih atas teman-teman sudah bertanya pada kelompok kami. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu otak adalah pusat sistem saraf. Otak terbentuk dari dua jenis yaitu glia dan neuron, di mana otak merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol dan kendali atas semua sistem di dalam tubuh. Jika otak kita terganggu, maka akan terjadi kelainan pada kita. Biasanya hal tersebut sering disebut dengan anak yang berkebutuhan khusus. Begitulah betapa pentingnya otak dalam tubuh kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Oke, Ngabuburit. Lihat sebentar ya, kita cek dulu apa yang dibahas tadi ya, perkembangan otak. Oke, jadi sebagaimana disebutkan oleh kelompok 6 tadi, otak itu merupakan hal yang paling penting yang mempengaruhi seseorang ya. Karena semua sistem kendali tubuh, berpikir dan sebagainya itu ada di otak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang cedera lalu otaknya luka, kadang-kadang nanti yang berubah itu tidak hanya ada luka di otak, tapi nanti yang berubah bisa perilakunya berubah, kemudian pikirannya berubah, emosinya berubah, dan banyak hal yang bisa berubah kalau otaknya mengalami cedera. Nah, kalau kita lihat di dalam tentunya kita harus memahami perkembangan otak, karena perkembangan otak ini akan mempengaruhi kesuksesan dari peserta didik dalam kegiatan akademik di sekolah gitu ya. Dan otak itu berkembang secara maksimal itu dari usia 1 sampai 3 tahun. Oleh sebab itu beberapa ahli mengatakan bahwa usia 3 tahun bawah atau batita itu merupakan usia golden age atau era emas ya, di mana otak itu bertumbuh secara signifikan, masif gitu ya. Yang tadinya besar volumenya sekian persen, tiba-tiba berkembang menjadi sekitar 20% dibandingkan volume awal otaknya. Jadi sangat penting sekali pada usia 3 tahunan ke bawah itu, anak-anak itu diberikan stimulasi yang cukup, memberikan makanan bergizi, minuman susu gitu ya. Terus kemudian distimulasi agar otaknya bisa berkembang secara maksimal, karena pada usia 3 tahun ke bawah itu merupakan usia golden age, sekali lagi golden age, merupakan usia di mana otak itu berkembang secara maksimal. Nah, kita lihat nanti kalau kita lihat bagian otak, ini ada warnanya beda-beda ya. Nah, jadi tiap otak di dalam otak kita itu kumpulan saraf ya, jadi disebut sistem saraf pusat. Nah, di dalam otak kita itu ada beberapa bagian yang tiap bagian itu punya tugasnya beda-beda, punya tugasnya masing-masing. Ada prefrontal cortex, ada yang merah ini bagian tengah gitu ya. Terus nanti ada hipokampus, terus ada hipotalamus, terus kemudian ada occipitotemporal bawah itu, belakang untuk menyimpan memori. Nanti di sini ada area Broca, ada area Wernicke gitu ya. Jadi banyak bagian di dalam otak dan tiap bagian itu punya fungsi masing-masing. Nah, pada usia tertentu itu otak itu berkembangnya berbeda gitu ya dibandingkan usia-usia sebelumnya. Nah, nanti ada, kalau kita lihat ya, selanjutnya saja. Nah, coba kita lihat bagaimana otak itu berkembang dari, kalau di sini dimulai dari usia sekolah ya, usia 7 tahun hingga usia 16 tahun. Kalau Anda perbesar gambarnya, itu kelihatan.
Ya, ini usia dari 7 sampai tertinggi 16 tahun. Nah, pada awalnya pada usia 7 tahun di bagian prefrontal cortex, bagian depan otaknya itu tipis gitu, lama-lama menebal. Terus kemudian setelah lama-lama menebal, itu nanti lama-lama juga akan menipis kembali, hilang ya. Jadi kalau kita analogikan, kalau kita lihat di secara bagian kecilnya ya, jadi otak itu ketika awal kali anak lahir, itu otaknya itu belum ada koneksi antar neuron, Nah, tadi ada milienasi, terus kemudian ada sinaptogenesis gitu ya. Itu adalah proses di antara setiap neuron ini saling bersambung gitu ya. Jadi semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka antar neuron itu bersambung. Jadi kalau dianalogikan itu seperti ada di gambar bangunan gede ini ya, bangunan tinggi ini. Jadi awalnya mungkin otak itu hanya satu lantai, tapi terus dibangun, disusun hingga menjadi sebuah gedung ya. Nah, ketika membangunnya itu ada beberapa ada ini ya, Anda lihat di sisi-sisi kirinya itu tempat untuk bangun gedung biasanya ada semacam kayak dari kayu atau dari apa gitu ya, yang digunakan oleh para pekerja itu untuk membangun gedung. Kalau sudah selesai bagian-bagian ini Anda lihat ya, seperti yang dari kayu ini, kalau gedungnya udah jadi, udah catnya udah bagus, maka nanti ini akan hilang. Nah, begitu juga otak gitu. Pada awal pertama kali tumbuh, itu banyak neuron-neuron yang hidup, kemudian saling berkoneksi gitu ya. Nah, setelah di saat cukup, usianya cukup, otaknya sudah berkembang matang, maka beberapa sel akan mati. Nah, itu namanya disebut sebagai pruning. Pruning itu adalah beberapa sel otak itu mati, itu memberikan kesempatan untuk beberapa sel otak baru untuk tumbuh gitu ya. Jadi macamnya seperti yang ada di bangunan gedung yang saya lihat, saya kasih contoh di sini. Awal proses pembangunan masih banyak itu susunan-susunan bambu, kayu dan sebagainya. Tetapi kalau udah jadi gedungnya itu akan hilang. Seperti otak ya. Awal mulanya ini saling tersusun antara neuron, antar dendrit ini saling tersusun, nanti akan ada banyak neuron. Jadi kalau di usia 7 sampai 10 itu bagian prefrontal cortex masih tebal. Lalu kelamaan nanti akan tipis itu karena dia mengalami pruning, bagian otak-otak yang sudah tidak digunakan itu nanti akan mati. Nah, jadi begitulah otak itu bertumbuh dan berkembang seiring usia anak gitu ya. Jadi makanya di dalam sekolah itu ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas 1, kalau langsung ujuk-ujuk anak dari kelas 1 bisa langsung ke SMP kelas 2 misalnya. Tapi dia harus melewati beberapa proses karena ini mengikuti pertumbuhan dari otak peserta didiknya. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan tidak sampai di sini? Tidak ada, Pak. Insya Allah cukup, Pak. Oke, cukup. Nanti, Insya Allah cukup, Pak. Ya, ini berarti presentasi terakhir setelah Lebaran hari tanggal 20-an gitu ya. Itu Anda siap-siap untuk ujian UTS mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, Pak. Oke, kita akhiri kuliah kita sore hari ini mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.